Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Martial Art Alone. Sebelum menonton videonya, Mimin sarankan menonton video sebelumnya agar tidak tertinggal alur ceritanya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah kemunculan Dark Earth di tempat akhir ujian, situasi yang tadinya tenang sekarang berubah menjadi mencekam dan tidak kondusif. Dan terlihat orang-orang ketakutan sampai-sampai berkata, "Kita tidak bisa mengalahkan mereka." Kemudian beberapa orang bersiap bertarung menghadapi salah satu Dark Earth itu. Dan orang yang memakai tameng bulat berkata, "Semua orang lari!" Akan tetapi setelah beberapa orang melarikan diri, menyelamatkan diri masing-masing, tiba-tiba Dark Earth menyerang orang-orang yang melarikan diri, sehingga beberapa orang mati dengan seketika. Setelah itu, Hong Wayun berteriak dengan histeris, "Tidak!" sambil melihat pembantaian yang dilakukan oleh Dark Earth itu. Lalu Kim Il-yong dengan marahnya berkata kepada orang yang melarikan diri, "Jika kalian ingin melarikan diri, jangan biarkan orang-orang mati, sialan." Akan tetapi perkataan Kim Il-yong tidak didengarkan oleh mereka, sehingga orang-orang yang melarikan diri masih dibantai oleh para Dark Earth itu. Sehingga keadaan ini membuat Kim Il-yong tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa bergumam, "Jika terus seperti ini, kita akan musnah." Beralih dari lamunan Kim Il-yong, terlihat Dark Earth masih melakukan pembantaian kepada para anggota calon petualang. Di sela-sela pembantaian, Dark Earth itu melakukan raungan khas dari suku Orc yang seakan menandakan kekuatannya. Akan tetapi pada saat meraung, tiba-tiba serangan melesat ke arah Dark Earth tersebut. Ternyata serangan itu dilakukan oleh Kim Il-yong. Akan tetapi serangan itu dapat ditahan oleh Dark Earth rambut abu-abu. Dan di saat melakukan serangan, Kim Il-yong bergumam, apabila mengharapkan kerjasama kepada para pemula ini untuk menjatuhkan bos, ini sangat tidak mungkin. Dan ini adalah situasi putus asa. Tak beberapa lama kemudian, Dark Earth rambut abu-abu itu setelah menahan serangan Kim Il-yong, ia langsung melancarkan serangan balik. Akan tetapi Kim Il-yong dapat menghindarinya, dan ia pun di sini bergumam kembali, "Apa? Ini sangat berbahaya, dan ini sulit bagiku untuk menghadapinya sendiri." Kemudian tak jauh dari pertempuran Kim Il-yong, terlihat Kang Baek sedang menghadapi Dark Earth rambut oranye, dan terlihat Kang Baek sangat kesusahan menahan serangan Dark Earth itu. Lalu Hong Wayun dengan berteriak ketika melihat Kang Baek kesusahan menahan serangan Dark Earth. Ia berkata, "Mr. Kang, itu berbahaya, cepat menghindar dan mundur." Setelah itu dengan cepatnya Hong Wayun melancarkan Circle of Harvest untuk membantu Kang Baek. Akan tetapi serangan Hong Wayun tidak membuat goresan sedikitpun kepada Dark Earth, sehingga membuat Hong Wayun sangat terkejut. Dan tak lama kemudian Hong Wayun melancarkan serangan keduanya yang bernama Marionette Dance, dan skill itu dapat menahan gerakan Dark Earth itu. Dan tak beberapa lama kemudian Hong Wayun bergumam, "Dia sangat kuat." Lalu setelah itu skill Marionette Dance tidak dapat menahan Dark Earth dengan lama. Setelah lepas dari skill Hong Wayun, Dark Earth itu langsung menyerang Hong Wayun. Akan tetapi dengan cepatnya Hong Wayun menahan serangan Dark Earth rambut oranye oleh skill Song of Sowing. Akan tetapi dikarenakan perbedaan kekuatan, Hong Wayun bergerak mundur oleh serangan Dark Earth. Beralih ke Kim Il-yong. Setelah melihat Hong Wayun tersudutkan dan dalam bahaya, Kim Il-yong berteriak, "Jangan-jangan kau kembali juga, kau akan mati pada tingkat ini." Tak butuh waktu lama setelah Kim Il-yong meneriaki Hong Wayun, sebuah quest dari sistem pun muncul. Request Generate. Request Name, Anda adalah penyelamat. Kesulitan sedang. Request Detail. Ketika seorang wanita cantik dalam bahaya, orang yang datang untuk menyelamatkannya adalah yang menggunakan jubah. Request Progress. Menyelamatkan Hong Wayun belum tercapai. Request Reward.
235 EXP dan peningkatan tajam dalam kemampuan dari teknik Triple Divine Sword dan dapat menggunakan Haim Pahlawan selama 5 menit. Setelah mengetahui sistem muncul dan mengetahui isinya, dengan terdiam Kim Il-yong bergumam, "Sial, saya tidak menyangka permintaan seperti ini akan muncul." Lalu dengan tatapan seriusnya sambil menatap para Dark Lord itu, Kim Il-yong bergumam kembali, "Saya tidak berharap bahwa saya harus mempertaruhkan hidup saya hanya untuk melawan bos." Setelah itu, Kim Il-yong mengalihkan penglihatannya kepada Hong Wayun yang sedang menahan serangan dari Dark Lord, dan terlihat Hong Wayun terpojokkan. Dan di sini Kim Il-yong bergumam, "Tapi apakah saya rela membiarkan Hong Wayun mati? Tentu saja tidak." Setelah itu dengan tatapan meyakinkan diri dan Kim Il-yong bergumam kembali, "Aku mungkin takut, tapi aku bukan pengecut." Dan tak beberapa lama kemudian dengan tekad yang kuat, Kim Il-yong pun melesat menyerang Dark Lord rambut oranye dengan memegang 3 pisau kecil di tangannya. Dan di saat akan menyerang, Kim Il-yong bergumam, "Saya telah berada dalam situasi ini berkali-kali, di mana ketakutan dan keputusasaan meluap di medan perang. Tapi aku bertahan berkali-kali." Dan setelah itu Kim Il-yong melesatkan 3 pisau di tangannya menuju Dark Lord. Akan tetapi dari 3 pisau itu hanya 1 pisau yang mengenai Dark Lord dan 2 lainnya dapat ditangkis. Tetapi 3 pisau itu hanyalah sebuah pengalihan untuk menebas leher Dark Lord rambut oranye. Akan tetapi strategi Kim Il-yong dapat dihentikan dengan mudahnya sehingga Dark Lord melancarkan serangan balik ke Kim Il-yong. Tetapi Kim Il-yong dapat menghindarinya. Setelah itu Dark Lord rambut oranye sangat marah ketika ia mendapatkan serangan dari Kim Il-yong. Akan tetapi tak butuh waktu lama, Kim Il-yong melancarkan kembali serangannya sambil bergumam, "Dia tidak hanya kuat, tetapi tekniknya juga bagus." Namun setelah dipukul dia masih bisa melakukan serangan balik. Terlihat Dark Lord menahan serangan Kim Il-yong. Setelah serangannya ditahan, Kim Il-yong sedikit mundur ke belakang untuk melihat celah dari Dark Lord dan menyusun kembali strateginya. Lalu Kim Il-yong bergumam kembali, "Ketika sampai pada situasi hidup dan mati, yang paling berkepala dingin selalu yang menang." Dan setelah melihat celah dari Dark Lord, Kim Il-yong mengacungkan pedangnya lalu menancapkan pedangnya ke tangan Dark Lord itu sehingga membuat percikan darah hitam keluar dari tusukan pedang Kim Il-yong. Setelah itu dengan menatap Dark Lord, Kim Il-yong berkata, "Bagaimana rasanya? Sensasi dari apa yang membuat Anda bersemangat, bukankah itu menggembirakan?" Lalu dengan menahan sakit akibat tusukan Kim Il-yong, Dark Lord itu mengaung karena marahnya. Akan tetapi setelah melihat situasi dari Dark Lord dengan tatapan serius, Kim Il-yong bergumam, "Ini sebuah kesempatan." Lalu tak butuh waktu lama, Kim Il-yong menyerang kembali Dark Lord rambut oranye yang lagi mengerah kesakitan. Dan setelah melihat celah dari Dark Lord sambil berkata, "Dapatkah kamu menahan ini?" "Tentu saja tidak." Dengan cepatnya Kim Il-yong meninju rahang dari Dark Lord dan dilanjutkan dengan skill Sick Harmony Fist. Setelah itu dengan menahan sakitnya karena rentetan pukulan dari skill Harmony Fist, tak beberapa lama kemudian Kim Il-yong pun melancarkan tinju terakhirnya dengan sangat kuat sehingga membuat Dark Lord mundur ke belakang. Setelah itu tanpa diberi kesempatan melawan, Kim Il-yong langsung mengeluarkan skill Azure Dragon Claw, dan nampak dari serangan itu membuat rasa sakit tak tertahankan dari Dark Lord. Setelah menyelesaikan serangan terakhirnya dengan tersenyum, Kim Il-yong berkata, "Bagaimana rasanya dipojokkan oleh manusia biasa?" Kan tetapi tanpa Kim Il-yong ketahui, di saat Dark Lord terdesak, mereka akan memasuki mode mengamuk. Dan setelah itu dengan teriakan yang mengerikannya, Dark Lord telah memasuki mode mengamuk sehingga membuat tekanan yang sangat kuat. Sampai-sampai Kim Il-yong terkejut sehingga ia bergumam, Apakah tekanan ini?" Beralih dari keterkejutan Kim Il-yong, dengan cepatnya serangan senjata Dark Lord melesat cepat ke Kim Il-yong, tetapi Kim Il-yong masih bisa menghindarinya. Tetapi tak sampai situ Dark Lord melancarkan kembali serangannya.
Dan dengan susah payah Kim Il Yong dapat menahannya. Dan di sela-sela menahan serangan Rakot, Kim Il Yong bergumam, kenapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat, brengsek, hal macam apa ini? Kemudian setelah menerima serangan-serangan bertubi-tubi dan dapat menahannya dengan posisi yang tidak menguntungkan, Kim Il Yong mendapatkan serangan dari Dark Orc sehingga membuat Kim Il Yong memuntahkan seteguk darah dari mulutnya dan merasa kesakitan. Namun tak jauh dari Kim Il Yong terlihat Kang Baek dengan cepatnya menolong Kim Il Yong. Lalu dengan kekuatannya, Kang Baek melancarkan skill Rush of Truth untuk melawan Dark Orc itu. Beralih ke Kim Il Yong, dengan tersenyum melihat Kang Baek yang menolongnya, ia bergumam, ternyata orang itu dia masih hidup. Akan tetapi tak lama kemudian Kim Il Yong dikejutkan oleh teriakan seseorang yang berkata, "Senior, saya di sini juga." Ternyata seseorang itu adalah Hong Wayun yang berlari untuk menolong Kim Il Yong. Setelah mengetahui Hong Wayun datang, dengan senyumnya Kim Il Yong bergumam, "Hah, Hong Wayun juga kuat." Beralih ke Hong Wayun, setelah menyapa ke Kim Il Yong, dengan cepatnya Hong Wayun mengeluarkan skill Marionette Dance. Dan tak lama kemudian skill Hong Wayun menjerat Dark Orc, sehingga membuat Dark Orc itu kesakitan dan tak dapat bergerak. Dan tak butuh waktu lama tanpa menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk menghabisi Dark Orc rambut oranye yang tidak dapat bergerak oleh skill Hong Wayun. Dengan raut wajah yang seperti psikopat berdarah dingin, Kim Il Yong menebas leher dari Dark Orc itu. Dan seketika kepala Dark Orc rambut oranye terlepas dari badannya. Dan di saat itu setelah menebas kepala Dark Orc sambil berdiri menatap Dark Orc, ia bergumam, kesempatan untuk memotong kepala Dark Orc itu diciptakan oleh serangan gabungan dari Kang Baek dan Hong Wayun. Jadi mereka turut andil dalam pembunuhan ini. Lalu tak beberapa lama kemudian notif sistem pun muncul. Request complete. Level up. 10 bintang Triple Defiant Sword Technique Achieve. Setelah itu dengan terkejut sambil menatap sebuah sistem, Kim Il Yong bergumam, apa ini? Tak lama kemudian Kim Il Yong membaca sistem itu dan ternyata sistem itu tertulis Heroic Anthem aktif, sehingga membuat kekuatan serangan statik dan kekuatan batin meningkat sebesar 250% selama 5 menit. Lalu Kim Il Yong pun bergumam kembali, bab tak terduga diberikan lagi sehingga membuat darahku mendidih. Dan kemudian setelah skill Heroic Anthem aktif, aura-aura kuning muncul mengelilingi Kim Il Yong sehingga membuat Kim Il Yong bersemangat atas apa yang terjadi. Setelah itu dengan raut wajah yang bahagia dan sambil tersenyum, Kim Il Yong bergumam, kekuatan batin ini mengalir melalui pembuluh darahku, dan apa yang harus saya sebut perasaan ini sehingga saya tidak berpikir saya bisa kalah sama sekali. Dan apakah ini sensasi pahlawan? Kan tetapi tak butuh waktu lama kegembiraan Kim Il Yong terganggu oleh raungan dua Dark Orc yang tersisa. Dan terlihat Dark Orc itu sedang membantai para calon petualang lainnya dengan sangat brutal, sehingga membuat para anggota calon petualang sangat ketakutan. Setelah itu beralih kembali ke Kim Il Yong. Dengan terkejut atas kejadian itu, Kim Il Yong bergumam kembali, saat ini tidak ada jalan keluar, dan kita tidak bisa keluar dari Dungyeon ini tanpa mengalahkan bos Dungyeon. Akan tetapi raut wajah Kim Il Yong berubah menjadi tersenyum dikarenakan jantungnya berdenyut dengan cepat oleh pertempuran yang tak terelakkan. Dan seketika dengan cepatnya Kim Il Yong menyerang dua Dark Orc yang tersisa. Di sela-sela menyerang, Kim Il Yong berkata, baiklah, saya akan memberikan satu serangan terakhir, walaupun harganya adalah kematian. Dan setelah itu dengan raut muka seriusnya sambil menebas pedang, Kim Il Yong berkata kembali, hai kamu, kutu jari, mari kita lihat seberapa baik Anda bisa menerima teknik Triple Defiant Sword. Kemudian sebatan pedang dari skillnya Kim Il Yong melesat ke dua Dark Orc itu. Akan tetapi teknik Triple Defiant Sword dapat ditahan oleh kedua Dark Orc itu. Dan dengan cepatnya setelah menahan serangan Kim Il Yong, Dark Orc rambut abu-abu membalas serangan Kim Il Yong.
Tetapi serangan Drakor itu dapat dihindari oleh Kim Il Yong dengan menggunakan teknik 5 elemen, sehingga secara otomatis Kim Il Yong mundur ke belakang. Lalu tanpa memberi kesempatan Kim Il Yong bernapas, kedua Drakor itu melancarkan kembali serangannya. Akan tetapi Kim Il Yong dapat menghindari kembali serangan itu. Kemudian setelah dapat menghindari serangan kedua Drakor itu, Kim Il Yong menyerang kembali sambil berkata, "Langkah kemenangan adalah kaki yang cepat yang dapat menutup jarak dalam sekejap." Setelah itu pertempuran pun berlangsung secara instan dan sangat sengit dan saling menjual beli serangan. Setelah itu serangan pun berhenti setelah Kim Il Yong dapat menusuk mata Drakor rambut abu-abu, sehingga membuat mata Drakor memuncratkan sirup marjan stroberi yang banyak. Setelah itu Drakor abu-abu menyerang kesakitan sambil memegang matanya yang terluka. Lalu dengan tatapan serius dan seramnya Kim Il Yong berkata kembali, "Bertarung menghadapi dua lawan sekaligus memang melelahkan. Bahkan dengan heroic anthem bab, saya juga kewalahan." Setelah itu sambil memperhatikan kedua Drakor itu, Kim Il Yong berkata kembali, "Melawan dua monster kelas D untuk petualang pemula walaupun memiliki batas waktu 5 menit membuat saya dirugikan. Jadi jika saya tidak dapat mempertahankan kekuatan ini, saya akan hancur." Lalu setelah berkata demikian, dengan cepatnya Kim Il Yong melancarkan kembali serangannya dengan sangat sengit. Akan tetapi Kim Il Yong sangat terkejut setelah mengetahui bahwa teknik heroic anthem telah mencapai batasnya, dikarenakan setiap tebasan Kim Il Yong tidak merasakan memotong daging Drakor itu. Setelah itu tanpa disadari Kim Il Yong Drakor abu-abu melancarkan serangan kepada Kim Il Yong, dan serangan itu mendarat di dada Kim Il Yong sehingga membuat Kim Il Yong kesakitan. Tetapi tanpa butuh waktu lama Kim Il Yong mundur ke belakang setelah mendapatkan serangan itu. Akan tetapi Drakor rambut abu-abu tidak memberi kesempatan kepada Kim Il Yong untuk beristirahat. Dengan ganasnya Drakor abu-abu melancarkan rentetan serangan, tetapi Kim Il Yong dapat menghindarinya dengan cara melakukan gerakan meloncat. Dan tak butuh waktu lama Kim Il Yong pun meloncat sambil bersiap melakukan tendangan berputar, sehingga membuat angin tornado di sekeliling Kim Il Yong. Dan tak butuh waktu lama kemudian tendangan Kim Il Yong yang mendarat di dada Drakor rambut abu-abu itu, sehingga membuat Drakor itu kesakitan. Setelah itu, setelah mendapatkan tendangan Kim Il Yong dengan teriakan yang sangat kuat, Drakor abu-abu itu memasuki mode berserk atau mode marahnya, dan aura merah menyelimuti Drakor rambut abu-abu. Beralih ke Kim Il Yong dengan khawatirnya sambil melihat Drakor yang mengeluarkan aura merah, Kim Il Yong bergumam, "Aura dengan ledakan itu dari mana gerakan ini berasal? Dan sial sekali situasi ini. Saya sudah menghabiskan waktu 5 menit, sedangkan pertempuran masih berkecambuk," ungkap Kim Il Yong sembari berhadapan dengan Drakor. Tetapi di waktu yang kritis yang dihadapi Kim Il Yong, ketiga teman Kim Il Yong datang membantu dengan berlari menghampiri Kim Il Yong, dan terlihat Kang Baek berteriak, "Hyung Nim!" dan disusul Hong Wayun dengan berteriak, "Senior!" Dengan tersenyum sambil melirik mereka bertiga, Kim Il Yong pun bergumam, "Timing yang tepat tentang pembunuhan." Dan tak lama kemudian Hong Wayun pun mengeluarkan teknik Cycle of Harvest dan terlihat cahaya terang di ujung tongkatnya. Setelah itu Li Jia pun tidak mau kalah dari Hong Wayun. Ia pun berteriak mengeluarkan skillnya Sweep Strike. Dan tak lama kemudian serangan combo dari Li Jia dan Hong Wayun membuat serangan petir menyambar ke Drakor rambut abu-abu, dan seketika membuat Drakor rambut abu-abu itu meraung kesakitan. Akan tetapi serangan combo itu tidak mampu membuat Drakor rambut abu-abu tewas, hanya membuat Drakor rambut abu-abu kesakitan. Sementara itu salah satu Drakor lainnya berambut kuning terlihat masih membantai para anggota calon petualang, dan salah satu calon petualang berkata, "Tangisan yang menyakitkan. Sial, ini seperti neraka di bumi," ungkap seseorang itu. Tetapi beralih kembali ke tim Kim Il Yong yang sedang berurusan dengan Drakor rambut abu-abu. Terlihat Hong Wayun mengeluarkan skillnya, dan tak lama kemudian
Skill Cycle of Harvest dan Song of Sowing dikeluarkan untuk mengikat drag out rambut abu-abu. Akan tetapi skill Hong Wayun tidak dapat menahan lebih lama drag out rambut abu-abu dikarenakan sekarang drag out itu dalam mode berserk atau mode mengamuk, sehingga membuat Hong Wayun merasa kesakitan setelah menahan skillnya yang mengikat drag out rambut abu-abu. Beralih kembali ke Kim Il-yong dengan gemetarnya setelah skill Heroic Anthem habis selama 5 menit. Dengan berdiri gemetar, Kim Il-yong bergumam, "Tubuhku terasa seberat spons yang basah kuyup oleh air." Tetapi tak beberapa lama kemudian terdengar salah satu dewa kontrak berkata, setelah melihat Kim Il-yong yang tak berdaya sambil bergetar tubuhnya, "Saya bertanya-tanya, apakah Dewi para pahlawan hanya akan berdiri dan tak melakukan apa-apa?" Dan dewa lainnya pun menambahkan, "Haruskah saya meninggalkan pertempuran penting ini karena ibu para pahlawan lelah dan tidak mendukungnya lagi?" Setelah itu dengan tatapan serius dan membayangkan dirinya di masa di dunia murim, Kim Il-yong bergumam, "Siapa bilang aku akan mundur?" Dan Shin pun beralih di kenangan Kim Il-yong. Di saat di dunia murim terlihat guru Kim Il-yong berpesan bahwa orang yang hidup dengan pedang pada titik tertentu dan kesulitan pun akan datang, sehingga pada saat ini tidak ada trik yang akan berhasil. Dan percaya saja pada seni bela diri yang telah Anda bangun dengan mantap tanpa goyah, dan kalahkan setiap musuh di depanmu, sehingga dalam melakukannya cara bela diri pasti akan merespon Anda. Setelah itu dengan tatapan seriusnya setelah mengingat pesan dari gurunya di dunia murim, keluar kembali aura kuning dari tubuhnya. Dan Kim Il-yong pun bergumam, "Ya, mari percaya pada diriku sendiri." Lalu tak butuh waktu lama setelah kekuatannya kembali, Kim Il-yong pun dengan cepatnya menuju ke drag out rambut kuning. Dan seketika Kim Il-yong menebas pedangnya sambil berkata, "Matilah kau." Dan seketika kepala drag out rambut kuning terputus dari badannya. Lalu sambil mendarat setelah menyerang drag out rambut kuning, Kim Il-yong pun bergumam kembali, "Untuk mengalahkan yang kuat itu adalah proses melampaui batasmu dan menjadi lebih dari dirimu sendiri." Dan kemudian dengan tatapan seriusnya, Kim Il-yong melanjutkan gumamannya, "Maka dengan terus maju dan memakan darah musuhmu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan itulah jalan menjadi pendekar." Setelah itu, setelah membunuh drag out rambut kuning, kini hanya tersisa drag out rambut abu-abu. Kemudian dengan sisa waktu dari skill Heroic Anthem, dengan cepatnya Kim Il-yong menerjang maju kembali menyerang drag out yang tersisa, sambil mengeluarkan skill 5 Element Step. Akan tetapi dengan cepatnya drag out rambut abu-abu merespon serangan Kim Il-yong, dan terlihat serangan Kim Il-yong dan drag out beradu dengan sangat kuat sehingga membuat ledakan yang sangat besar. Dan tak beberapa lama kemudian setelah kefokusan drag out beradu kekuatan dengan Kim Il-yong, dengan cepatnya Hong Wayun memanfaatkan celah di belakang drag out sambil berkata, "Ayo senior." Dan setelah itu mengetahui keberadaan Hong Wayun di belakangnya, ia dengan terkejut sambil melihat ke belakangnya. Setelah itu karena kefokusan drag out terbagi dengan cepatnya, Kim Il-yong berkata, "Kesempatan ini tidak akan datang lagi." Dan dengan seketika Kim Il-yong menebas serangannya ke tubuh drag out. Dan dengan sekuat tenaga Kim Il-yong berhasil menebas tubuh drag out itu sambil berkata, "Matilah kau, tetap di tempatmu." Setelah itu terlihat tubuh drag out terpotong menjadi dua. Dan dengan terbunuhnya drag out, Kim Il-yong bergumam kembali, "Akhirnya saya telah mengalahkan yang kuat." Dan tak beberapa lama kemudian sistem pun muncul. Setelah drag out semuanya mati, terlihat sistem tertulis, "Level up, titel prajurit kelas ganda diperoleh, dan keterampilan seni bela diri kelas ganda terbuka." Setelah itu dengan tersenyum setelah levelnya naik, ia bergumam, "Saya akhirnya mencapainya, dan mimpi yang tak bisa saya wujudkan bahkan di dunia martial art." Lalu setelah itu Kim Il-yong berteriak sangat keras atas pencapaiannya, "Hurrah!"
Dan dengan sangat terkejut setelah Kim Il-yong membunuh ketiga Dark Lord dengan mudahnya, Hong Hwa-yun bergumam, "Senior, seolah-olah Anda dilahirkan untuk bertarung." Setelah itu beralih ke Li Jia dengan raut wajah terkejut dan keheranan. Ia pun berkata, "Dark Lord itu dimusnahkan hanya dalam satu gerakan." Sementara itu sambil melihat Kim Il-yong dengan tatapan yang penuh arti, Hong Hwa-yun bergumam, "Aku salah. Jika bila saudaraku seperti badai es yang dingin, tetapi pedang seniorku seperti gunung berapi yang meletus." Dan beralih dari keterkejutan dari semua orang di dalam Dongyeon, kini terlihat Shin pun berubah di dalam asosiasi petualang yang sedang memperhatikan pembantaian Kim Il-yong di dalam Dongyeon. Kemudian terdengar seseorang berkata setelah melihat Kim Il-yong di monitor, "Apa yang baru saja aku lihat? Dan apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa dia memutuskan leher Dark Lord itu dengan mudah?" Setelah itu, direktur wanita itu menambahkan, "Dan bagaimana seseorang petualang pemula yang terbangun seminggu yang lalu memiliki kekuatan seperti itu?" Sementara itu, para pemimpin klan ribut untuk memasukkan Kim Il-yong ke daftar rekrutannya kepada para asistennya. Akan tetapi semua sumber daya dan harta sudah ditujukan kepada Hong Hwa-yun. Dikarenakan pertama perekrutan hanya Hong Hwa-yun yang mempunyai potensi yang bagus. Tetapi Kim Il-yong tidak dilirik oleh semua klan, dikarenakan mananya hanya mempunyai 0 poin. Setelah itu beralih dari perdebatan para pemimpin klan dan asistennya, Shin pun beralih kembali ke direktur wanita. Terlihat ia sedang memikirkan Kim Il-yong dan ia pun bergumam, "Saya tahu ada sesuatu yang istimewa tentang Kim Il-yong ketika dia membantai goblin dan kumbang tanah." Akan tetapi Dark Lord itu sebelum menyelesaikan gumamannya, asisten botak direktur wanita itu berbicara, "Direktur eksekutif Lee Han-i, tampaknya persaingan akan semakin intensif setelah upacara kelulusan." Direktur Lee Han-i menjawab, "Intensif? Ini akan lebih seperti zona perang, dan nilai Kim Il-yong kemungkinan akan meroket melampaui Hong Hwa-yun." Asisten botak menanggapi, "Sungguh? Lebih dari Hong Hwa-yun?" Lalu sambil membayangkan kinerja Kim Il-yong, Lee Han-i menerangkan kembali, "Ya, aku yakin itu akan lebih dari Hong Hwa-yun. Dikarenakan Hong Hwa-yun juga tidak dapat mengalahkan 3 Dark Lord. Jadi bawa Kim Il-yong bersama kita walaupun jika kita menghabiskan dan membongkar fondasi grup Ilsung." Setelah itu sambil tersenyum liciknya, Lee Han-i menjelaskan, "Mereka hanya petualang yang mengejar kekayaan. Jadi jika kita memberikan penawaran yang menarik, mereka pasti akan bergabung dengan grup kita." Lalu asisten botak menanggapi, "Ya, saya mengerti." Dan tak beberapa lama kemudian Shin pun beralih ke sebuah lorong di gedung asosiasi petualang. Terlihat manajer Kim Mi-yoon dan direktur Kim Mi-young berjalan menuju aula latihan, tempat di mana portal Dongyeon akan keluar. Dikarenakan pelatihan petualang telah selesai, terlihat manajer Kim Mi-yoon berkata sambil menghela napas, "Saya sangat khawatir tentang bagaimana hal-hal akan berubah lebih awal." Kemudian Direktur Kim Mi-young menanggapi, "Kami berhasil menghindari kemunduran besar, dan bahkan petualang berpengalaman pun tidak bisa membantu dalam situasi itu. Jadi itu bisa menjadi bencana besar," ungkap Direktur Kim Mi-young sembari merenungkan kejadian di dalam Dongyeon hari ini. Dan tak beberapa lama kemudian manajer Kim Mi-yoon berkata kembali, "Memang jika seluruh kelompok dimusnahkan itu membuat kita tidak ada kemajuan." Setelah itu dengan raut muka mengeluh, manajer Kim Mi-yoon menambahkan, "Dan apabila seperti itu, daya saing industri Pangea Korea Selatan akan menderita secara signifikan." Lalu manajer Kim Mi-young menjelaskan kembali bahwa saya harus menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan peringkat sewa baju besi kali ini, ujarnya. Akan tetapi sambil memalingkan wajah dan raut wajah mengeluh, Direktur Kim Mi-young menanggapi, "Tapi bukankah mereka menolaknya karena masalah anggaran seperti dahulu?"
Kemudian sambil melihat Direktur Kim Yung, manajer Kim Myun menanggapi, siapa yang tahu jika kita menyebutkan kejadian ini. Setelah itu Direktur Kim Yung berkata, mungkin mereka meremehkannya dan mereka pasti berkata bahwa ini bukan masalah besar dan tampaknya pemerintah selalu reaktif daripada proaktif. Lalu setelah mendengar penjelasan Direktur Kim Yung dengan kesalnya, manajer Kim Myun menanggapi, dasar birokrasi terkutuk. Akan tetapi kekesalan manajer Kim Myun berubah seketika menjadi terkejut dan bertanya-tanya setelah melihat dari guil-guil besar sudah berkumpul di area latihan. Setelah itu manajer Kim Myun berkata sambil melihat ke semua orang, aku sangat frustasi sekarang. Lalu Direktur Kim Myun menanggapi, itu bisa dimengerti, tidak ada guil yang tidak menerima petualang pemula yang mengalahkan 3 monster rank D secara berurutan. Kemudian Direktur Kim Myun berkata kembali, kami juga ingin Kim Il-yong bergabung bersama asosiasi, tetapi orang seperti dia apa mungkin akan menerima kita. Dan manajer Kim Myun menanggapi, pada akhirnya Kim Il-yong akan bergabung dengan guil. Dan sudah jelas para petualang saat ini tidak memiliki jiwa petualang. Dan saat ini petualang hanya didorong keinginan oleh uang dan kekuasaan. Imbu manajer Kim Myun dengan menyayangkan situasi itu. Dan Shin pun beralih terlihat sebuah portal muncul di tengah-tengah area latihan. Dan tak lama kemudian para calon anggota petualang keluar dari dalam portal. Dan terlihat seseorang berkata berbarengan dengan keluarnya para anggota calon petualang, lihat, para petualang pemula telah keluar. Dan tak lama kemudian seorang healer dari anggota asosiasi langsung mengeluarkan skillnya yang bernama Healing God. Setelah itu terbentuk aura-aura putih mengelilingi salib di tengahnya dan healer itu merapalkan sebuah mantra, curahkan rahmat Tuhan dan berkat Anda kepada kami. Dan seketika stamina para petualang pulih, akan tetapi untuk luka yang parah harus ditangani oleh healer itu sendiri. Lalu tak lama kemudian petualang yang terluka parah dihampiri healer itu dan langsung diobatinya. Dan di saat mengobati, healer itu berkata, kenapa dengan grup ini terlihat terluka parah? Apa ujian ini benar-benar serius? Setelah itu dengan melihat seorang healer berkata demikian, Kim Il-yong bergumam, mereka nampaknya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dalam Dungyeon yang sangat mengerikan sehingga membuat seseorang mati tetapi secara ajaib diselamatkan. Dan tak beberapa lama kemudian Kim Il-yong dengan merintih kesakitan baru merasakan bahwa bahunya terluka. Setelah itu seorang healer menghampiri Kim Il-yong sembari berkata, petualang pemula, apa bahumu baik-baik saja? Dan tak lama kemudian healer itu langsung mengobati luka Kim Il-yong dengan menggunakan potion ke luka yang ada di lengannya. Terlihat Kim Il-yong sangat keperihan setelah luka tebasan itu dilumuri sebuah potion. Setelah mengobati Kim Il-yong, healer itu memberikan botol potion lainnya dan ia pun berkata, saya harus pergi untuk memeriksa pasien kritis lainnya. Lalu setelah menerima botol potion sambil memperhatikannya, Kim Il-yong bergumam, Pangea penuh dengan hal-hal yang menakjubkan, dan dengan kekuatan penyembuhan semacam ini, kemungkinan dokter akan menjadi pengangguran dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai itu terjadi. Kemudian tanpa berpikir panjang, Kim Il-yong langsung meminum potion itu. Akan tetapi, raut wajahnya berubah menjadi konyol setelah merasakan rasanya yang sangat mengerikan. Setelah itu, tak beberapa lama kemudian ada seseorang yang memanggil Kim Il-yong, petualang pemula Kim Il-yong. Maaf, bukan pemula lagi, karena Anda telah melewati ujian Dungyeon, jadi Anda bukan lagi pemula. Lalu dengan terkejut Kim Il-yong menjawab, siapa kamu? Dan setelah itu dengan senyumnya orang itu memperkenalkan dirinya. Hello, saya Kim Myung, Direktur Asosiasi Petualang, senang bertemu denganmu. Selamat Anda keluar dari Dungyeon. Anda telah menjadi sensasi. Dan setelah mendengar penjelasan Direktur Kim Myung, terlihat Kim Il-yong sangat terkejut. Dan Shin pun sudah berakhir. Jadi tunggu kelanjutan videonya hanya di My Chris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.